Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPL secara daring di SMK Negeri 5 Pandeglang. Selamat menyaksikan. Selamat bergabung dalam Zoom pembelajaran kali ini ya. Ada pengulangannya. Oke. Baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan salah. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadir semua hari ini anak-anak? Ya. Nanti silahkan diisi daftar hadirnya dari itu ya, dari WA udah Ibu kirim, ada Google Form-nya, silahkan diisi. Coba dicek dulu ya, sebelum mulai belajar dicek dulu ada sampah enggak di bawah laci mejanya, ya, tolong dibersihkan dulu. Ada Bu. Aman ya, enggak ada makanan air di atas meja? Enggak ada ya? Ya Bu. Enggak ada. Baik, kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silahkan udah siap? Kita mulai ya. Suaranya keluarkan ya nak, jangan ragu. Oke, udah nampak ya? Baik, terima kasih ya. Ya Bu. Baik, sudah download LKPD-nya dan sudah dibaca materi yang udah Ibu kirim kemarin lewat WA? Sudah, Bu. Ya, videonya sudah ditonton anak-anak? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan berikan pretest dulu ya. Silakan pretestnya dikerjakan lewat Google Form yang sudah Ibu berikan di WA. Waktunya 5 menit ya. Silakan diisi dulu. Bu. Ya.
Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah. Nah, baik, apa sudah dibaca kemarin materi yang udah Ibu sampaikan minggu lalu dengan videonya? Apa sudah tonton? Sudah, Bu. Sudah, Bu. LKPD-nya sudah di-download, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti sudah dibaca ya. Baik. Nah, Ibu akan ngajak kalian nonton video dulu sebentar ya. Nanti tolong kalian simak. Ada apa dalam video ini? Oke. Baik. Tadi ada tayangan video. Apa yang nampak di situ, Nak? Apa yang bisa kalian simak dari video itu? Edi? Halo? Ada apa dalam tayangan video itu, Nak? Iya, silakan. Orang hutannya bingung karena kehilangan tempat tinggal atau habitatnya, Bu. Iya, apakah seperti itu habitatnya? Yang sebelumnya apakah seperti itu? Enggak, Bu. Ya, baik. Tadi ada bahasa habitat Ibu dengar ya. Berarti kalian sudah tahu apa itu habitat? Menurut Ananda, apa itu pengertian dari habitat? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Iya. Iya. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami. Iya. Jadi habitat itu adalah tempat hidup dan berkembang biak satwa ya. Nah, baik. Kalau tadi ada orang utan itu termasuk satwa liar atau satwa yang jinak? Termasuk satwa apa dia? Satwa liar. Ya, satwa liar. Baik ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tipe-tipe habitat satwa liar ya. Nah, baik, sebelumnya Ibu tampilkan dulu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi nampak video ini tampilan PPT Ibu sudah nampak? Sudah ya? Baik. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tipe-tipe habitat satwa liar ya. Kemudian kompetensi dasar kita untuk pengetahuannya menguraikan komponen habitat satwa liar, kemudian untuk yang keterampilannya nanti menunjukkan komponen habitat satwa liar ya.
Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan pengertian habitat satwa liar, kemudian menguraikan tipe-tipe habitat satwa liar, yang ketiga menentukan tipe-tipe habitat satwa liar, yang keempat menganalisis tipe-tipe habitat satwa liar, dan yang kelima menyajikan tipe-tipe habitat satwa liar. Nah, tujuan penilaiannya, tujuan dulu lah ya. Tujuan kita belajar hari ini ya tadi, dari IPK-nya ini ya, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian habitat satwa liar, kemudian kalian dapat menguraikan tipe-tipe habitat satwa liar, kemudian dapat menentukan tipe-tipe habitat satwa liarnya, kemudian dapat menganalisis tipe-tipe habitat satwa liar, serta dapat menyajikan tipe-tipe habitat satwa liar. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti ada penilaian sikap ya, berdasarkan observasi dan pengamatan, kemudian penilaian pengetahuan, nanti tesnya seperti pretest dan posttest, ya. Nanti ada pilihan ganda, kemudian penilaian keterampilannya, diskusi, kelompok, dan unjuk kerja. Nah, kemudian bentuk penilaiannya tadi ada observasi, tes tertulis, dan tugas otentik ya. Kalau yang observasi berupa checklist aktivitas siswa, kemudian kalau yang tertulis itu tadi pilihan ganda, dan yang otentiknya berupa analisa kasus pada LKPD yang nanti Ananda kerjakan. Baik, tadi sudah dijelaskan kawannya ya, apa itu definisi habitat ya. Nah, ini kalau menurut Clemens dan Stafford ya, 1939, definisi habitat itu adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau kelompok spesies dan komunitas. Nah, habitat juga diartikan sebagai suatu area ekologi atau lingkungan yang dihuni oleh spesies tertentu dari hewan, tumbuhan, atau jenis lain dari organisme. Nah, jadi ini pengertian habitat ya. Nah, tadi ada tujuan pembelajaran kita ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian habitat satwa liar. Nah, ini dia ya. Jadi, apa itu habitat satwa liar? Kita lihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ya, mendefinisikan habitat sebagai lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ya. Kemudian menurut Ali Kodra 2002 itu mendefinisikan habitat sebagai kawasan yang terdiri dari komponen fisik maupun abiotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembang biaknya satwa liar. Nah, merujuk pada pengertian di atas, habitat satwa liar dapat didefinisikan sebagai tempat hidup satwa liar yang mampu mendukung kehidupan dan perkembangbiakan satwa liar secara normal. Nah, jadi kita lihat dulu ya cakupan materi kita hari ini ya. Ini kita kaji habitat satwa liarnya berdasarkan definisi habitat tadi, kemudian ini nanti akan kita pelajari berikutnya tipe-tipe habitat satwa liar. Ya, jadi tipe habitat satwa liar itu bisa dibedakan secara umum, itu ada 4 ya, yaitu habitat daratan atau terestrial, kemudian habitat perairan tawar, habitat perairan payau atau estuaria, kemudian habitat perairan laut atau bahari. Nah, berdasarkan waktu, habitat satwa liar itu bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama habitat konstan, kedua habitat memusim, yang ketiga habitat tidak menentu, dan yang keempat habitat ephemeral. Ya. Kemudian menurut ruang itu ada habitat berkesinambung, kemudian ada habitat terputus-putus, dan ada habitat terisolasi. Nah, berdasarkan ukuran dan bentuk, ya, ada 4. Yang pertama mikrohabitat, yang kedua mesohabitat, yang ketiga makrohabitat, yang terakhir adalah megahabitat. Nah, kita lihat dulu masing-masing pengertiannya ya, supaya nanti kalian udah baca tadi materinya kemarin, udah Ibu kirim kan? Sudah kan? Nah, Ibu hanya mereview sebentar, mengulang sedikit supaya nanti memudahkan kalian untuk kerjakan tugas diskusi kelompoknya ya. Nah, ini
bentuk habitat daratan, ya. Mungkin pengertiannya kalian udah baca. Di sini ada perairan air tawar, ya. Ini adalah bentuk perairan payau, ya, yang mana habitat ini adalah tempat pertemuan air laut dan air tawar, ya, maka rasanya payau. Kemudian ini contoh perairan laut atau bahari, ya. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar habitat itu dibedakan 3 macam, ya. Ya tadi berdasarkan ruang, berdasarkan waktu, dan berdasarkan bentuk. Jadi untuk yang tipe habitat berdasarkan ruang, ini nanti, ya, itu bisa kita dalami dengan kita menganalisis video. Nanti ada tugas untuk kalian, ada sesuai dengan jumlah kelompoknya, ada 4 kelompok, berarti nanti ada 4 video yang masing-masing itu kalian tonton dan simak, kemudian kalian uraikan apa saja yang terdapat dalam video itu, kemudian nanti kalian analisis. Setelah kalian analisis, nanti kalian simpulkan berdasarkan ruang dan juga berdasarkan waktu, ya. Nah ini, bentar. Nah ini, ya, nanti kalian kaji dari pengertian ini. Jadi cara menganalisisnya nanti gini, nak. Setelah kalian uraikan ciri-cirinya, terus kalian cocokkan masuk tipe mana. Berdasarkan waktu masuk tipe mana dari pengertian ini. Ciri-cirinya itu, ya. Begitu cara menganalisisnya. Kalau misalnya di sini kondisinya di dalam pengamatan kalian secara terus-menerus membaik, berarti dia masuk ke konstan, ya. Nah, kalau yang tidak menentu, misalnya, kalau yang tidak menentu, ciri-ciri habitatnya itu kan dia kondisinya dipengaruhi perubahan habitatnya itu dengan waktu, periode lamanya itu sangat bervariasi sehingga kondisi dan habitatnya sulit atau tidak bisa diprediksi. Nah, biasanya kalau untuk habitat tidak menentu ini adalah contoh tipe habitat yang misalnya terkena bencana alam, ya. Bisa bencana alam, jadi waktunya tidak bisa diprediksi untuk terjadi perubahan tipe habitat itu, ya. Kemudian kalau yang memusim ini nanti biasanya waktu perubahan habitatnya itu dipengaruhi oleh perubahan musimnya, ya. Misalnya Ibu kasih contoh, misalnya ikan, ya, ikan misalnya ikan ini. Ikan untuk memijah, ya. Nah, kan ada ikan salmon itu, ya. Kalau dia dewasa, ikan salmonnya masuk ke perairan laut yang dangkal. Nanti kalau dia pas menelur atau untuk memijah telur ikannya itu, dia lari ke hulu, ke tempat yang ada air tawarnya. Nah, jadi itu, seperti itu. Jadi tipe habitatnya bisa berubah tergantung musim. Nah, misalnya beruang kutub, ya. Kalau musim dingin, nanti dianya biasanya di kutub, dia bisa pindah, ya, mencari tempat yang agak hangat, atau burung, ya, burung yang bermigrasi. Misalnya kalau musim salju di kutub, nanti dia migrasi ke misalnya ke benua Antartika, ya, supaya hangat gitu kan. Nah, itu kalau memusim, ya. Bisa dipahami? Nah, nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa menganalisisnya dari video, kemudian nanti makanya Ibu suruh baca dulu, ya, karena kalian sudah baca, berarti nanti kalian tinggal menyocokkan hasil analisisnya dengan masing-masing pengertian tipe-tipe habitatnya berdasarkan waktu dan berdasarkan ruang. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Bentar. Nah, Ibu akan tampilkan video, satu buah video dulu, ya. Nanti video yang lain masing-masing kelompok yang menayangkannya dan kemudian disimak, ya. Ada 4 video, ya. Kita pilih yang ini saja dulu. Orang hutan Muria sama dirinya.
anak angkatnya. Angkat namanya Zoya. Salah deh. Baik, ya. Tadi kita sudah sama-sama menyimak video habitat orangutan ya. Nah, dari tayangan tersebut apa yang dapat kalian lihat? Apa yang kalian amati tadi? Silakan. Odelia? Apa yang tampak tadi Odelia dalam Izin video itu? menjawab, Bu. Iya. Izin menjawab, Bu. Jeratun? Oh ya, silakan. Habitat orangutan yang pertama berkondisi baik dan yang kedua berkondisi kurang baik, Bu. Iya. Jadi di awal tadi ada orang hutan ya dengan populasinya sedang duduk-duduk makan ya. Berarti kondisinya sedang baik habitatnya di situ ya. Kemudian terakhir ditayangkan itu gambaran habitat orang hutan yang kurang baik atau rusak ya. Nah, itu akibat apa itu? Habitatnya rusak seperti itu. Menurut Zahratun Nisa apa? Akibat manusia, Bu. Iya, apa yang dibuat manusia nak? Apa yang dibuat manusianya dengan habitat orang hutan tersebut? Merusak tempat tinggalnya, Bu. Iya, rusak tempat tinggalnya. Baik, berarti kan habitatnya berubah ya. Dari yang tadi kondisinya baik menjadi kurang baik. Kurang baik. Ya, dari situ kalian sudah bisa belum menyimpulkan tipe habitatnya yang kurang baik itu disebut sebagai tipe habitat apa? Sudah bisa belum? Sudah bisa? Nah, baik. Jadi hari ini masalahnya yang bisa kita angkat adalah bagaimana cara kita menganalisis tipe habitat ya satwa liar ya dengan berbagai kondisi. Nanti ada beberapa tayangan video yang bisa kalian amati ya. Jadi hari ini tugasnya kalian menganalisis video dari beberapa satwa liar. Nah, baik, silakan kalian duduk dulu berkelompok.
sesuai kelompoknya ya. Yang udah Ibu bagi kemarin, silakan. Ya. Sudah? Sudah berkelompok? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik, LKPD yang sudah di-download sudah disiapkan, Nak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan tiap kelompok dibaca dan dipelajari dulu LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berdasarkan petunjuk dari LKPD-nya? Baik, kalau tidak ada, mohon diperhatikan sebentar ya penjelasan Ibu. Jadi hari ini tugas masing-masing kelompok itu yang pertama diskusi kelompok untuk menguraikan dan menganalisis tipe habitat satwa liar sesuai dengan video yang akan Ibu tugaskan masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu nanti bagian menganalisis habitat badak bercula 1 ya videonya. Jadi itu yang diamati. Kemudian untuk kelompok 2 itu menganalisis tayangan video tentang habitat orangutan ya yang mengalami perubahan fungsi lahan. Kemudian untuk yang kelompok 3 itu nanti menganalisis video habitat gajah yang juga mengalami perubahan fungsi lahan. Dan yang kelompok 4 itu bagian menganalisis habitat ikan arwana atau siluk merah ya. Kemudian nanti hasil analisisnya kalian tuangkan ke dalam LKPD. Setelah kalian tuangkan dalam LKPD, kemudian nanti kalian simpulkan ya, termasuk tipe-tipe habitat satwa liar jenis apakah yang kalian analisis. Setelah itu tolong dibuat mind mapping-nya ya. Dari LKPD-nya kalian tuangkan lagi ke dalam mind mapping kelompok ya. Nah, baik, Ibu kasih waktu untuk 20 menit kalian mengerjakannya. Silakan kalian cari informasi selain dari video yang kalian simak atau kalian tonton. Itu kalian bisa lihat dari bahan ajar atau dari internet, silakan ya. Waktunya Ibu berikan untuk kalian diskusi secara kelompok. Kelompok 1, videonya sudah dibuka, Nak. Kelompok Dede. Ya, Bu. Videonya sudah dibuka. Ya, Bu. Ya, coba diskusikan dulu ya dengan temannya. Disimak dulu videonya.
Kelompok 2, kelompok Jaratun, ada masalah? Bisa dipahami tugasnya? Mana kelompok 2? Nah, kalau ada yang merasa kesulitan, silakan tanyakan ke Ibu ya. Ya, Bu. Kelompok Dede, ada masalah? Maaf Ibu, tadi ada masalah Bu jaringannya. Oh iya, tidak apa-apa. Sekarang udah jelas ya? Ada masalah Kak dalam mengerjakan tugasnya? Tidak Ibu. Kelompok Siti, kelompok 3, sudah sampai di mana? Pengerjaan tugasnya? Lainnya yang berapa? Baik, sudah sampai di mana tugasnya, Nak? Sudah selesai belum? Kelompok judi sudah selesai? Sudah selesai, Kak, Nak?
Belum, Bu. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Kalau udah selesai kasih tahu Ibu ya. Iya, Bu. Abang, Abang kok tidak kerja? Udah selesai?
Kelompok Odelia sudah sampai di mana, Nak? Mengerjakan tugasnya. Halo, Odelia? Mind mappingnya sudah jadi? Sudah selesai semua? Halo, sudah selesai semua? Belum, Bu, belum. Belum? Nah, bagi-bagi tugas ya, biar cepat selesai. Yang nggak kerja dibantu kawannya, biar cepat selesai ya. Baik ya, waktunya tinggal 3 menit lagi.
Oke, waktunya sudah selesai. Tolong ditampilkan dulu wajah-wajahnya dengan ini. Soundnya coba dibuka dulu ya, jangan di-mute. Nanti biar diskusi ada suaranya. Coba nggak usah di-mute dulu ya. Oke, baik. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasinya. Kelompok 1, mana kelompok Dede? Kelompok Edi? Udah siap belum? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok Jahra Tunisia sudah? Kelompok Bentar lagi, Bu. Kelompok 3? Oh, bentar lagi. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok Siti? Oh, kelompok Siti lagi asik aja ya. Kelompok 4? Sita? Apa kabar tugasnya Sita? Udah selesai belum? Tugas kelompoknya? Oke, baik ya. Kita mulai untuk pembelajaran berikutnya, presentasi kelompok. Ya. Kelompok 1 udah siap ya? Coba kameranya diaktifkan dulu. Ya, kameranya diaktifkan dulu ya, Nak ya. Nggak kelihatan, Ibu. Oke, yang mau jadi moderator Ibu atau anggota kelompoknya nih? Kelompok 1 sudah siap? Belum, Bu. Gimana? Belum. Belum? Aduh, waktunya udah habis ini. Bentar, Bu. Nah, berapa menit lagi kira-kira? Dikit lagi, Bu. Oke, Perkiraan 3 menit, Bu. 3 menit ya. Oke. Lagi nasukin, Bay. Dasi pakai dia mau. Kosong. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi. Oke. Ya, Bu, tunggu, Bu. Mohon maaf, Bu. Ada kendala, Edi? Banyak, Bu. Banyak ya. Apa kendalanya?
nulisnya lambat, terus komputernya nge-lag. Tapi untuk analisisnya tidak ada masalah ya? Ya, Bu. Bisa ya? Enggak, Bu. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 dengan anggota 5 orang, yaitu Zahratun Nisa, Suhdi, Sandi, Fauzi Maulana Gunawan. Ini hasil diskusi kelompok 2. Iya. Oh iya, udah bagus ya hasil kerja kelompoknya. Ya, Bu. Mid mapping analisis tipe habitat orang utan yang mengalami peralihan fungsi lahan. Analisis tipe habitat orang utan. Nama latin Pongo pygmaeus. Terletak hutan hujan tropis Kalimantan. Berdasarkan waktu, tipe habitat ephemeral. Definisi,
Ciri-ciri habitat ephemeral. Periode kondisi baik berlangsung relatif singkat. Periode kurang baik berlangsung relatif lebih lama. Berdasarkan ruang, tipe habitat terputus-putus. Definisi, ciri-ciri tipe habitat terputus-putus. Ruang mencari makan menyempit atau kecil akibat peralihan fungsi lahan. Ruang jelajah populasi menyebar dari satu area ke area lain. Udah, Bu. Ya. Tadi sudah kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok Zahratun Nisa ya. Silakan dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kelompok 1, Bu. Iya. Dari kelompok 1 siapa yang mau tanya? Jasa. Iya. Silakan, Bang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sudah pertanyaannya, Bang? Ibu enggak dengar suaranya, Bang? Bisa diulangi pertanyaannya, Bang? Febriansa? Coba diulang dulu tadi pertanyaannya. Halo. Bu, bentar, Bu. Gimana kelompok 2? Jelas nggak tadi pertanyaan dari kawan? Halo. Coba jangan jangan di mute ya. Nggak usah di mute kalau kita sisi tanya jawab. Iya, silakan. Ingin bertanya, Iya, apa silakan. dampak dari habitat orang hutan yang mengalami perubahan fungsi lahan menjadi perkebunan sawit? Ya, silakan kelompok 2. Ada pertanyaan dari Siti, ya, dari kelompok 3. Mau ditampung dulu atau mau dijawab, Kak? Langsung? Jawab, Bu. Iya, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Dampak dari habitat orang hutan yang mengalami perubahan fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati di habitat itu dan dapat mengancam punahnya orang hutan. Akan terjadi konflik antara orang hutan dan manusia. Dapat memberikan secara kesempatan perburuan orang hutan. Ya. Bagaimana, Siti? Apakah sudah jelas yang disampaikan kelompok 2? Jelas, Bu. Dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Atau ada yang mau ditambahkan? Silakan.
Mana kelompok yang lain? Tidak ada, Bu. Iya, silakan. Ada? Tidak ada. Ada? Baik, kalau tidak ada, silakan kelompok 1 ditutup dulu presentasinya. Kelompok 2 ya, bukan kelompok 1, kelompok 2 ya, karena tadi baca. Oke, ditutup dulu Kak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 2 sekarang kita menuju ke kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap ya? Silakan. Kelompok Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan presentasi need mapping analisis tipe habitat ikan arwana ciluk merah. Sclerophaga formasus. Nama latin analisis tipe habitat ikan arwana. Berdasarkan waktu. Tipe habitat konstan. Definisi ciri-ciri tipe habitat. Kondisi habitat tetap tidak dipengaruhi pasang surut air sungai. Terletak Taman Nasional Danau Kalimantan Barat. Berdasarkan ruang tipe habitat Sanabung. Definisi ciri-ciri tipe habitat. Memiliki area kondisi baik khas ruang jelajah populasi sangat luas. Area satu dengan yang lamanya berkelanjutan. Terima kasih. Ya. Baik, dari kelompok Sita sudah menampilkan. Iya, mind mappingnya mana Kak? Coba tunjukkan dulu Kak. Tidak tunjukkan. Iya, bagus sekali ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan pada kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 4. Silakan ya. Saya Bu. Ya. Nama Dahrotunisa dari kelompok 2 izin bertanya. Menurut kelompok Anda, tipe habitat ikan arwana digolongkan ke dalam tipe habitat berkesinambungan. Apa maksud dari habitat berkesinambungan? Ya. Silakan Sita, kelompoknya. Habitat yang berkesinambungan merupakan sebuah area habitat yang meliputi wilayah yang sangat luas dan besar, melebihi daerah atau kawasan yang dapat dijelajahi oleh kelompok hewan tertentu. Contohnya, habitat ikan arwana yang berada di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yang luas.
Oke. Gimana, Jeratun? Sudah jelas? Jelas, Bu. Atau masih bertanyakan? Oke. Ya, cukup ya. Yang lain, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan pada kelompok 4? Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau Ya. tidak ada, silakan kelompok 4 ditutup dulu. Presentasi kelompoknya, Sita. Kenapa Sita nge-lag ya? Ya Bu, komputernya nge-lag. Lagi nge-lag ya. Ya. Baik, kalau gitu lanjut langsung ya ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya Bu. Kelompok Edi, kelompok Dede ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mind mapping analisis tipe habitat padak bertulah 1. Definisi tipe habitat konstan, ciri-ciri tipe habitat, kondisi habitat tetap tidak terjadi perubahan ekstrim. Kondisi habitat terus-menerus menebak. Rhinocross contagious. Tipe habitat pada bertulah 1, kawasan TN Ujung Kulon. Definisi berdasarkan tipe habitat ruang yang diisolasi, ciri-ciri tipe habitat. Area habitat terbatas hanya ada pada kawasan TN Ujung Kulon. Letak area dengan kondisi baik terpisah jauh dengan area kondisi baik lainnya. Ruang jelajah populasi kurang 15, hanya 15 sampai 20 km. Ya, Bu. Iya. Baik, silahkan dari kelompok lain menanggapi kelompok 1 atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apa saja yang termasuk kategori ruang dalam habitat satwa liar? Kategori ruang dalam habitat satwa liar itu dapat seperti ruang jelajah populasi satwa dan ruang gerak satwa. Ya, sudah dijawab langsung ya oleh kelompok 1. Gimana, Bang? Cukup jelas atau sudah sangat jelas? Jelas, Bu. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kelompok lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Apa ciri dari tipe habitat terisolasi? Nah, silakan kelompok 1. Ada yang nanya nih, apa yang dimaksud dengan habitat yang terisolasi? Mana Mas Edinya nih, Mas Dede dan kawan-kawannya mana? Mau ditanggapi langsung? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Siapa namanya, Kak? Ciri dari habitat yang terisolasi. Halo, suaranya mana, Kak? Komputernya bermasalah, Bu. Oh, iya. Yang lain mungkin, Edi, silakan. Teman yang lain yang bisa menambahkan atau menjelaskan, saya, Bu. silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Iya. Saya, Bu. Iya, silakan. Menjawab. Ciri dari habitat
terisolasi. A. Area habitat terbatas, habitatnya hanya terdapat pada kawasan tertentu. B. Letak area habitat terpisah jauh dari area lainnya. C. Ruang jelajah populasi satwa liar sempit. Udah, Bu? Nah, baik. Udah jelas belum, Kak? Jelas, Yang Bu. disampaikan. Jadi, udah jelas. Ya, Ada Bu. lagi yang lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita kasih hapus dulu lah. Kelompok 1 ya, walaupun ada yang lag-lag tadi komputernya ya. Ya, Ya, Bu. bagus sekali ya. Saya bisa menyimpulkan jawaban untuk kelompok lain tadi ya. Baik, tutup dulu kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelompok 1 udah lega ya, sudah menyampaikan hasil presentasinya. Baik, kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 3 ya. Kelompok 2 sudah, 4, 1 ya, berarti kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Siapa yang membawakan presentasinya nih? Yang mewakili? Sama Dede, Bu, dibacanya. Irfan, Bu. Itu kenapa, Kakak? Kenapa, Siti? Siapa yang nakal tuh? Nggak tahu, Bu. Ayo, sudah ya. Lagi ribut, Bu. Ini siapa yang mewakili kelompok 3 ini? Iya, Bu. Presentasikannya? Ya, silakan. Tunjukkan dulu mind mappingnya mana. Udah jadi belum? Ih, keren ya. Oke, siap. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Need mapping analisis tipe habitat gajah yang mengalami peralihan fungsi lahan. Analisis tipe habitat gajah. Nama Latin Elephas macinius. Berdasarkan tipe habitat ephemal. Definisi, ciri-ciri tipe habitat. Periode kondisi baik berlangsung relatif diangkat. Periode kondisi kurang baik berlangsung relatif lama. Terletak di Riau. Berdasarkan ruang. Tipe habitat terputus-putus. Definisi ciri-ciri tipe habitat. Ruang jelajah populasi cukup luas, mudah menyebar dari suatu area ke area lain. Ruang mencari makan menyempit karena peralihan fungsi lahan. Baik. Kelompok Siti sudah mempresentasikan hasil diskusi dan mind mappingnya. Berikutnya, silakan kelompok yang lain menanggapi. Dan jika ada yang mau tanyakan, silakan. Saya, Bu. Iya, Odelia, Kelompok silakan. 4, Bu. Izin bertanya. Apa Iya. yang dimaksud dengan kondisi baik dan kondisi yang kurang baik? Ya, Izin silakan. jawab. Habitat membaik adalah keadaan habitat yang secara bertahap menuju kemampuan memberikan kebutuhan satwa liar baik dari segi daya dukung maupun ketersediaan habitat. Sebaliknya, habitat kurang baik merupakan keadaan di mana habitat secara merta menuju pada kemampuan memberikan daya dukung maupun ketersediaan habitat yang terus-menerus. Ya. Gimana, Odelia? Jelas? Sudah jelas, Nak?
Ya. Selanjutnya ada lagi kelompok lain? Izin bertanya. Ya, Jihratun, silakan. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan habitat terputus-putus? Ya, kelompok 3. Ada pertanyaan dari Jahratunisa dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan habitat terputus-putus? Silakan. Kalau mau langsung ditanggapi. Habitat terputus-putus maksudnya adalah habitat yang menunjukkan area berkondisi baik dan tidak berselang-seling. Satwa pada habitat ini dapat dengan mudah menyebar dari area satu ke area yang lain. Gimana? Bisa dipahami, Kak? Bisa, Bu. Bisa. Beneran bisa atau bisa aja? Oke. Ada lagi yang lain? Tidak, Bu. Saya, Bu. Udah? Iya, silakan. Saya, Bu. izin. Saya Sudi, Bu, dari kelompok 2. Bagaimana solusi bagi gajah yang habitatnya sudah mengalami perubahan fungsi lahan menjadi perkebunan? Nah, pertanyaannya hot ya. Ini di luar itu ya. Nah, silakan. Di luar yang dipresentasikan, silakan. Kelompok 3. Solusinya pemilihan lokasi dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di sekitar lokasi tersebut. Pengkayaan pakan atau pemulihan ekosistem yang sebelumnya telah terganggu. Penyadartahuan masyarakat dan para pihak yang kepentingan di sekitar lokasi untuk proses perlindungan satwa dan tumbuhan ahli di lokasi tersebut. Karena jika tidak ada areal yang terjadi tempat lindung satwa, maka akan selalu terjadi konflik antara manusia dan satwa. Gimana, Bang? Sudah jelas? Jawaban dari kelompok 3 sudah bisa terima, Bang? Sudi? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke. Baik, masih ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Sudah? Oke, kalau tidak ada lagi, silahkan dari kelompok 3 untuk menutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok ya. Sudah bagus yang menyampaikan presentasinya. Kemudian yang menanggapinya sudah bagus juga. Yang memberikan pertanyaannya sudah oke semua ya. Hebat. Ya, Ibu kasih nilainya 90 untuk diskusinya ya. Oke. Nah, baik. Kalau yang lain sudah memberi tanggapan, Ibu boleh kasih tanggapan ya. Nah, tadi ada istilah kondisi baik, ada istilah kondisi kurang baik ya. Itu bisa dipahami maksudnya. Kalau kondisi baik itu seperti apa, Edi? Kalau menurut tadi yang hasil jawaban kawan-kawannya, menurut Edi pemahamannya paham nggak apa yang dimaksud dengan kondisi baik? Kurang paham, Bu. Hah? Belum paham. Oke. Jadi gini ya, analogi dari tipe habitat itu kalau Ibu kasih pemahamannya
seperti ini. Jadi tipe habitat satwa liar itu bisa kita umpamakan seperti kampung ya, kampung atau kota ya. Di situ banyak populasi satwanya, di situ tempat tinggalnya, di situ untuk dia makan, di situ untuk ruang gerak dia, ruang jelajah dia, itu namanya tipe habitat ya. Jadi bukan bukan skopnya kecil seperti rumah, bukan, tapi sudah mencakup seperti kota atau kampung gitu ya. Nah, kalau kampung itu rusak, bagaimana penanganannya ya kan? Nah, jadi makanya Ibu ajak kalian di sini menganalisis tipe-tipe habitat satwa liar supaya nanti ada manfaatnya. Paling tidak kalian Ibu berikan pendidikan supaya nanti bertanggung jawab ya, atau ikut melindungi satwanya, terutama habitatnya ya. Jadi tidak menjaga dari gangguan-gangguan baik dari manusia ya maupun dari pemangsanya. Nah, jadi tadi ada istilah kondisi baik. Kondisi baik itu sebenarnya adalah habitat yang baik ya, terus-menerus membaik. Ini dalam arti kata kemampuan untuk mencukupi kebutuhan habitat satwanya, baik misalnya kebutuhan untuk dia makan ya. Nah, untuk dia mencari pasangannya, nah itu tadi yang disebut dengan kemampuan habitatnya untuk memberikan kebutuhan bagi satwa liarnya. Nah, kemudian ada istilah kurang baik. Kurang baik itu berarti habitatnya kurang baik. Nah, tadi kan ada contoh-contohnya juga ya di tayangan videonya itu yang kurang baik, seperti habitat orangutan yang berubah ya. Berubah karena ada pengalihan fungsi lahan menjadi industri atau perkebunan sawit tadi ya. Nah, itu contohnya yang kurang baik. Nah, ada pertanyaan kira-kira yang masih belum jelas dari hasil analisis kita mengenai tipe-tipe habitat satwa liar berdasarkan kajian waktu dan ruang? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, baik. Kita simpulkan ya hasil pembelajaran kita hari ini, hasil diskusi semua kelompok. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Ya, silakan, Jaratunisa. Iya, bagus ya. Hasil kesimpulannya sudah baik ya. Jadi tolong diingat kembali bahwa tipe habitat itu berdasarkan tadi ruang, ya, ada habitat berkesinambungan, terputus-putus, kemudian terisolasi, ya. Kemudian kalau berdasarkan waktu itu ada habitat konstan, kemudian ada habitat yang memusim, ada habitat yang tidak menentu, dan ada habitat efemeral seperti yang contoh tadi yang sudah dianalisis kawan-kawan ya. Nah, baik. Benar nih, tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ditanyakan lagi, nah baik. Sekarang Ibu mau refleksi dulu nih hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo. Coba angkat tangan. Yang sudah paham materi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Edi? Apa yang sudah dipelajari hari ini, Edi? Aduh, ngelag ya. Siti? Apa yang sudah dipelajari hari ini, Siti? Ya. Mungkin merugikan.
Menguraikan. Saya, Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Menguraikan. Saya ingin menjawab, Bu. Bertanya atau menjawab? Menjawab ya. Iya, Iya, Bu. silakan. Menguraikan dan menganalisis tipe habitat satwa liar berdasarkan waktu dan ruang. Iya, bagus. Berarti udah paham ya. Baik, yang belum kalian pelajari apa hari ini? Yang berkaitan dengan materi ini. Komponen habitat satwa liar. Iya, komponen satwa liar itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nah, Ya, Bu. pertanyaan Ibu terakhir nih, bagaimana pengalamannya dan perasaannya saat belajar hari ini? Coba Ibu minta kalian kasih reaction nih yang melambangkan atau mendeskripsikan perasaannya nih. Ada reaction situ ya? Atau Ibu dulu ya yang mulai ya. Ibu dulu ya mulai ya. Nih perasaan Ibu nih untuk kalian. Coba kalian kasih reaction-nya. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Oke, Ibu. Atau pelajaran kita bagaimana? Ayo kasih reaction-nya. Ayo, SMK bisa kan? Nah, di reaction ya, di reaction. Iya, aduh, alhamdulillah ada yang kasih Ibu lope-lope ya. Ada lagi? Ini yang cowoknya mana nih? Oh, enggak berani mengungkapkan perasaannya nih ya. Oke, baik. Edi udah kasih lambang emoji lope juga nih. Waduh, keren nih, siap Bang. Ya, terima kasih. Baik ya, udah beberapa yang mewakili mungkin ya untuk mengungkapkan perasaannya hari ini saat mengikuti. Berarti kalian baik-baik saja ya mengikuti pelajaran hari ini ya. Baik, untuk Ya, Bu. pengalamannya, silakan yang mau berbagi pengalamannya yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapat? Pengalaman apa yang kalian dapat? Bu. Ya, silakan. Luar biasa Bu, pengalaman yang kami dapat hari ini adalah dapat menguraikan ciri-ciri habitat satwa liar, kemudian menganalisis habitat satwa liar tersebut berdasarkan waktu dan ruang. Terus bagaimana tadi dengan kelompoknya bisa bekerja sama nggak? Bisa saling kerjasama nggak? Bisa, alhamdulillah. Bisa. Baik ya. Baik, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu cukupkan dulu sebelum Ibu akhiri. Ada post-test untuk kalian, tolong diisi ya soalnya. Kemudian untuk soal post-testnya sudah Ibu bagikan di linknya ya, linknya di WA kalian. Silakan buka dulu. Waktunya 5 menit ya, dari sekarang ya Nak. Silakan. Jangan lupa tulis namanya ya Nak. Bu. Ibu mau nanya, post-test dulu apa proses dulu, Bu? Proses. Post-test dulu. Pretest kan udah tadi kita Nak. Oh iya, Bu.
Irfan udah selesai? Gimana Mas Belum, Irfan? Ibu. Udah selesai belum? Belum, Bu. Baca benar-benar ya, Nak. Udah ada yang selesai? Belum, Bu. Belum. Saya emang nggak bawa HP, Bu. Oh, komputernya ada kan di situ kan? Bisa pakai komputernya. Udah ada yang selesai? Saya tinggal bisa ditutup. Sudah?
Irfan udah selesai? Belum, Bu. Hah? Sudah? Belum. Nanti nilainya akan Ibu kirim di grup WA ya. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Baik, coba dibuka dulu ininya, kameranya. Nggak nampak Ibu mukanya nih. Nah, oke. Baik, gimana soalnya? Sulit atau sedang? Atau mudah? Sedang, Bu. Gimana? Sulit? Sedang, Bu, sedang. Oh, sedang. Oke, Sedang, Bu. sedang ya. Apa nilainya tadi? Yes. Yes, yes, yes. Nilainya muncul nggak? Muncul nanti. Kita grup. Baik, Ibu rasa cukup segini dulu ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, sebelum kedua kelas dipimpin doa dulu. Yes, 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 yes. Sebelum lupa, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes. Baik, Bu. kan keluar dari Zoom-nya ya. Makasih.
Ya Bu. Sama. Bu. Hati-hati ya pulang ke rumahnya. Kayaknya beres ya.